Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gua ucapin terima kasih banyak buat supportnya. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe, karena dengan subscribe kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Seperti biasa, gue hitung ya. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah, oke. Terima kasih kawan online. Ya, kawan online, kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya ketemu lagi sama gue Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode video Zam Taror kali ini, gue kayak ingin sekali membicarakan atau ngebahas tentang sebuah serial TV anak-anak yang dulu tuh udah banget sempet booming dan juga banyak digemarin sama anak-anak nih kawan online. Termasuk gue dulu waktu masih kecil tuh kayak sering banget nonton serial TV yang satu ini. Tapi konon katanya nih serial TV anak-anak ini tuh ada teori konspirasi di dalamnya kawan online, yaitu Teletubbies. Buat kalian, anak-anak yang lahir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an pastinya udah gak asing lagi sama serial TV anak yang satu ini. Dan Teletubbies ini adalah merupakan sebuah program serial TV anak yang memang sengaja diciptakan dan memfokuskan kepada penonton anak-anak kawan online. Berasal dari negara Inggris dan diciptakan oleh kreator bernama Anne Wood dan juga Andrew Davenport, dan dinaungi di bawah sebuah production yang bernama Ragdoll Production. Serial ini berfokus kepada cerita tentang 4 tokoh dari Teletubbies itu sendiri, yaitu Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Po. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Masih inget gue kawan online lagunya, jadi itu kayak masih kerekam gitu di otak gue. Nah, kenapa bisa mereka dipanggil dengan sebutan Teletubbies? Karena memang ada sebuah TV di bagian perut mereka yang kadang-kadang tuh kan suka ada tayangan tiba-tiba muncul gitu kan. Makanya mereka dinamakan Teletubbies. Sosok dari keempat Teletubbies ini dapat kita kenali bukan dari hanya warnanya saja yang mencolok, yang berbeda-beda, tetapi juga dapat kita kenali karena adanya bentuk sebuah antena yang terdapat di bagian kepala dari para Teletubbies ini. Nah, versi aslinya Teletubbies ini memang ditayangkan sejak tahun 97 sampai tahun 2001 kawan online. Untuk kemudian akhirnya tuh sempat berhenti produksinya. Nah, pada tahun 2014 Teletubbies kembali tuh diproduksi sampai akhirnya di tahun 2015, tepatnya tanggal 9 November, akhirnya tayang kembali perdana dengan episode terbarunya. Sebelum kita bahas tentang teori-teori konspirasi menyeramkan dalam serial TV Teletubbies ini, gua akan sedikit menjelaskan tentang background dari Teletubbies itu sendiri dan siapa-siapa saja pemeran dari tokoh-tokoh utama dalam serial TV anak-anak ini, kawan online. Pertama, sosok Teletubbies Tinky Winky. Nah, Tinky Winky ini adalah sosok Teletubbies yang paling tua, digambarkan sih seperti itu ya. Jadi itu dia adalah sosok dari kakak-kakaknya di antara Teletubbies yang lain, kawan online. Nah, dalam versi aslinya, sosok dari Tinky Winky ini diperankan oleh seorang aktor bernama Dave Thompson dan juga Simon Shelton. Nah, pada tahun 2015 akhirnya tuh kan diproduksi kembali. Sosok dari Tinky Winky ini diperankan oleh aktor yang bernama Jeremiah Craig. Nah, kalau digambarkan dalam serial TV Teletubbies ini, Tinky Winky ini tuh kan berwarna ungu. Terus paling besar, paling ibaratnya tuh kakaknya dari semua Teletubbies. Dan kalau dilihat, sepertinya tuh gambarannya dia adalah sosok laki-laki kawan online. Tapi ya selain berwarna ungu, dia tuh memiliki antena segitiga terbalik di atas kepalanya. Selain itu, barang kesukaan Tinky Winky ini adalah sebuah tas jinjing berwarna merah atau kayak dompet gitu yang selalu dia bawa kemana-mana. Gue juga agak bingung sih,
dia tuh kayaknya cowok, tapi kok dia suka banget sama tas jinjing berwarna merah yang kayak ibu-ibu mau ke pasar gitu kalau gue lihat. Yang kedua adalah sosok Dipsy, di mana Dipsy ini adalah Teletubbies kedua setelah Tinky Winky. Mungkin dia dilahirkan setelah kakaknya si Tinky Winky itu, tapi ya kita nggak tahu kawan online. Karena kan emang nggak ketahuan juga siapa sih sebenarnya ibunya Teletubbies ini. Dulu gue waktu masih kecil suka loh yang namanya ngebayangin ini sebenarnya keempat Teletubbies ini ibunya siapa gitu. Karena mereka tuh tinggal di bukit berempat-empatan aja gitu. Oke lanjut. Dipsy ini pada versi aslinya dalam serial pertamanya, maksud gua, dia ini diperankan oleh aktor bernama John Smith. Nah, pada tahun 2015, akhirnya yang memerankan sosok Dipsy ini adalah aktor yang bernama Nick Clinton. Digambarkan dalam serial ini, Dipsy adalah wataknya itu kayak sering keras kepala gitu kawan online. Dia suka ya nggak dengerin pendapat dari Teletubbies yang lainnya. Pokoknya tuh kalau udah punya pendapat A aja gitu, keras kepala. Nah, sosok Dipsy ini berwarna hijau. Tapi kalau kalian perhatikan, dia tuh memiliki kayak kulit yang lebih gelap daripada Teletubbies yang lainnya. Konon, katanya nih, kulit gelapnya itu adalah mewakili daripada ras kulit hitam atau negro kawan online. Barang kesukaannya Dipsy itu, yaitu topi yang berwarna putih bercorak seperti kulit sapi. Oh iya, antenanya Dipsy itu adalah seperti tongkat lurus gitu kawan online. Yang ketiga adalah sosok Teletubbies yang bernama Lala. Nah, dalam versi aslinya, Lala ini diperankan oleh seorang aktris yang bernama Nix Medley dan pada tahun 2015 diperankan oleh aktris yang bernama Rebecca Hyland. Nah, digambarkan dalam serial ini Lala ini adalah sosok anak perempuan yang sangat manis. Pokoknya tuh kayak sweet banget gitu. Sukanya tuh menyanyi, menari, kan suka tuh dia tuh pakai kayak rock ballet gitu. Nah, dia itu tuh sangat periang dan dia tuh suka banget yang namanya tuh mencari-cari Teletubbies yang lainnya. Jadi kayak nyari-nyari gitu. Gue inget banget tuh kalau misalnya Lala udah nyanyi juga gue inget banget. Nah, barang kesukaannya Lala ini adalah bola karet berwarna jingga kawan online. Antenanya Lala itu adalah berbentuk spiral. Yang keempat, yaitu tentu saja yang paling bungsu kawan online. Yang digambarkan tuh paling imut, paling lucu, paling mungil badannya. Yaitu tentu saja ya Po. Sama aja kali ya. Karena gue biasanya tuh manggilnya Po. Manggilnya kayak kenal aja gue sama Teletubbies. Maksud gue nyebutnya tuh Po kawan online. Nah, Po ini pada versi aslinya diperankan oleh seorang aktris yang bernama Pui Van Lee. Nah, pada tahun 2015, sosok Po ini diperankan kembali oleh aktris yang bernama Rachel Bernard. Bener, Rachel Bernard. Nah, di dalam gambarannya ya seperti tadi gue bilang, dia itu sangat manis, sangat lucu di antara yang lain. Karena mungkin juga dia tuh adalah Teletubbies terakhir. Jadi kayak misalnya tuh gambarannya dia anak terakhir kawan online. Benda kesukaannya Po ini adalah skuter. Nah, antena yang ada di atasnya itu berbentuk seperti bulatan. Gue nyebutnya apa ya? Bulatan donat. Ya, kayak donat gitu deh. Donat berbatang. Bukan. Kok donat berbatang sih? Oh, ini seperti kayak kalian tuh mau main balon sabun. Nah, kayak gitu maksud gue. Tapi di balik kelucuan dan juga rasa gemes kita pada saat melihat sosok-sosok dari para Teletubbies ini, ternyata ada sebuah teori konspirasi di dalamnya, kawan online. Nah, jadi nih teori konspirasi ini muncul ketika beberapa saat lalu ada sebuah foto yang beredar di internet yang menggambarkan dalam foto tersebut tuh adalah foto dari para sosok Teletubbies ini. Tapi ada perbedaannya di mana tuh warna daripada Teletubbies tersebut dalam foto ini itu tuh hitam putih. Tidak seperti sosok daripada Teletubbies yang biasanya yang menjunjung tinggi, yang kesannya tuh ceria, yang menggambarkan dunia anak-anak.
Nah, di dalam itu tuh banyak orang yang berspekulasi dan berpendapat ini kok serem banget Teletubbies-nya. Dalam foto itu, para sosok Teletubbies ini keempat-empatnya tuh sedang berjalan di sebuah padang rumput kawan online. Dan banyak yang bilang juga ini tuh nggak mirip sama sekali sama Teletubbies yang biasanya. Bahkan bisa dibilang tuh lebih mirip sama serial pembunuhan kawan online. Dan nggak hanya itu aja kawan online, tiba-tiba beredar juga nih sebuah unggahan video dalam video di YouTube yang diunggah oleh akun Pro Challenge, di mana tuh dalam video tersebut digambarkan bahwa sosok Teletubbies ini tuh sangat mengerikan. Pokoknya tuh diedit dengan sangat menyeramkan gitu kawan online. Seakan-akan tuh kalau kita menyaksikannya bener-bener kayak bukan serial TV anak-anak, tapi adalah serial TV kayak yang bakal menakut-nakuti kalian, bahkan sampai terbawa ke dalam mimpi buruk kalian pada saat kalian tidur gitu. Gak sampai hanya itu aja, akhirnya nih banyak nih orang yang mulai berkembang opininya, berspekulasi, ternyata apa jangan-jangan benar. Sebenarnya dari para karakter sosok Teletubbies ini memang ada konspirasi di dalamnya yang ingin disampaikan secara tersembunyi. Nah, perkembangan dari opini masyarakat atau orang-orang inilah yang akhirnya tertuju si antena yang ada di atas kepala Teletubbies ini kawan online. Jadi dianggap sosok dari para Teletubbies ini adalah tuh tujuannya untuk menstigma pikiran-pikiran dari anak-anak di bawah umur atau ya anak-anak kecil gitu kawan online, tentang sosok-sosok daripada kaum-kaum the others. Nah, the others itu seperti kayak cara pandang kita terhadap orang-orang minoritas yang terdapat di lingkungan sekitar kita di kehidupan nyata ini kawan online. Yang sebenarnya itu adalah pesannya memang secara tersembunyi ingin disampaikan dari kreatornya itu sendiri yang ingin menyampaikan pesan itu, yaitu salah satunya dengan melalui simbol-simbol antena yang ada di atas kepala para Teletubbies ini. Sekarang kita akan bahas tentang teori-teori konspirasi tersebut kawan online secara satu persatu. Yang pertama, adanya sosok dari Tinky Winky yang merupakan digambarkan ini kan adalah sosok dari Teletubbies paling pertama atau paling tua di antara Teletubbies yang lainnya. Nah, digambarkan pula dalam serialnya ini seperti yang tadi gue bilang, sosok Tinky Winky ini tuh kayaknya tuh ya laki-laki kawan online, tapi dia tuh mempunyai warna ungu. Badannya kan warna ungu, ditambah lagi dia tuh suka banget sama benda yang berupa tas jinjing berwarna merah, yang sebenarnya kalau diperhatikan adalah tas yang biasa tuh punya perempuan kawan online. Nah, simbol yang berada di atas kepalanya ini itu kan segitiga terbalik. Nah, artinya adalah setelah gue cari tahu nih, baca-baca di internet, ternyata tuh simbol segitiga terbalik ini adalah simbol yang memang sudah ada sejak zaman Nazi, yaitu Perang Dunia Kedua, di mana simbol ini tuh harus digunakan terutama kepada kaum Yahudi, di mana biasanya ini melambangkan sebagai kaum minoritas seperti gay, homoseksual, dan juga lesbian. Karena seperti yang kita tahu juga, memang kalau kita lihat nih, si Tinky Winky ini kan kayaknya tuh agak-agak feminis kan, padahal tuh sebenarnya dia cowok gitu, tapi dia tuh kayak feminis gitu. Makanya di samping itu dia juga berwarna ungu yang tadi gue bilang. Dan warna ungu ini juga katanya tuh di negara sana, di negara barat, itu adalah melambangkan sebagai warna daripada yang mengartikan kaum-kaum gay homoseksual gitu. Menurut kalian gimana kawan online tentang teori yang satu ini, tentang Tinky Winky? Boleh banget komen di bawah. Yang kedua adalah sosok Dipsy. Nah, Dipsy ini adalah Teletubbies yang berwarna hijau dengan kulit yang agak lebih gelap daripada Teletubbies lainnya, dengan antena lurus tegak panjang seperti tongkat, dan barang kesukaannya itu adalah topi berwarna putih dengan bercorak seperti kulit sapi. Nah, konon nih katanya, menurut yang gue baca juga, perkembangan dari opini masyarakat di luar sana, sosok Dipsy ini adalah sebenarnya ingin digambarkan sebagai perwakilan dari kulit afro kawan online. Jadi tuh kayak orang-orang afro gitu, orang-orang negro lah, yang mana tuh sebenarnya ini tuh pengen disalurkan pesannya oleh sang kreator
adalah pandangan orang barat yang berkulit putih terhadap pandangan orang-orang yang berkulit hitam yang ada di sana, kawan online. Jadi tuh kayak ya seperti yang kalian tahu kan, orang kulit putih dan orang kulit hitam di sana itu kan masih suka berseteru sampai sekarang karena memang dari perbedaan warna kulit aja dan rasnya. Nah, tapi yang bikin gua agak terkejut itu adalah arti daripada si antena dipsi, kawan online. Katanya itu adalah menggambarkan sosok dari orang Afro. Maaf ya kawan online. Itu tuh katanya karena orang Afro itu memiliki sebuah apa ya? Gue ngomongnya nggak enak. Jadi sebuah yang di bawah tuh alat kelamin yang sangat besar. Makanya tuh bentuknya itu panjang seperti tongkat dan tegak lurus. Dan kenapa dia suka pakai topi yang dipakai lepas gitu sama si Dipsy? Itu teorinya pas gue baca gue agak kaget sih. Itu cuma karena emang sebagian orang aja yang berpendapat atau bagaimana, apa emang bener gitu. Tapi ini tergantung kalian yang menyikapinya. Katanya itu mewakili ras daripada kulit gelap yang berada di sana ya, di negara luar sana, yang katanya tuh suka dengan seks bebas, kawan online. Kayaknya sih seperti itu. Nah, menurut kalian tentang teori Dipsy yang satu ini bagaimana? Boleh banget kalau misalnya kalian punya pendapat, tulis komen di bawah. Yang ketiga adalah sosok daripada Lala. Nah, Lala ini adalah Teletubbies yang digambarkan adalah sosok anak perempuan yang mana tuh dia karakternya adalah periang, ceria, suka menyanyi, suka balet karena memang dia kan suka pakai rok balet tuh kan. Terus dia juga suka banget sama bola yang berwarna jingga, bola karet besar itu. Nah, antenanya berbentuk spiral. Konon nih, Lala ini adalah sebuah penggambaran daripada kaum lesbian, kawan online. Karena bentuk yang spiral di atasnya itu antenanya. Gue juga kurang paham sih kenapa lesbian itu disangkut pautin sama bentuk simbol spiral yang terhadap antenanya Teletubbies yang bernama Lala ini. Dan kenapa dia tuh suka sama bola yang berwarna jingga itu, bola karet. Katanya selain daripada dia perempuan yang lesbian, dia ini tuh adalah seorang perempuan yang maskulin. Jadi kan ibaratnya ya kalian tahu sendiri lah kalau dunia lesbian itu kan walaupun dia perempuan dia tuh berjiwa seperti laki-laki. Gitu kawan online. Menurut kalian bagaimana nih tentang teori konspirasi sosok Lala dalam Teletubbies ini? Boleh komen di bawah. Yang keempat tentu aja ada sosok si Po. Po sama aja ya kawan online. Nah, Po ini digambarkan adalah sosok daripada Teletubbies yang paling bungsu atau paling bontot ya, adik-adiknya dari para Teletubbies yang lainnya. Dan digambarkan dia ini anak perempuan yang paling pendek, yang paling imut, paling mungil lah pokoknya bentuknya, nggak terlalu tinggi daripada Teletubbies yang lainnya. Nah, si Po ini juga memiliki simbol antena seperti lingkaran donat atau bisa dibilang tuh tongkat yang buat kita main balon sabun seperti yang tadi gue bilang di awal. Nah, artinya adalah teori konspirasi yang beredar bahwa sosok si Po ini merupakan perwakilan dari sosok-sosok orang Asia, kawan online. Dari segi tinggi badannya yang emang gak terlalu tinggi. Nah, si Po ini dalam serialnya itu kan digambarkan yang paling nakal, paling sulit diatur. Apalagi kalau misalnya udah disuruh pulang nih sama yang pipa suka ngomong tiba-tiba tuh kayak saatnya Teletubbies pulang. Kalian inget nggak dengan pipa yang suka ngomong tiba-tiba dari tanah itu? Nah, si Po ini tuh paling susah diatur kan. Dia tuh masih mau main skuternya aja. Kalian tahu kan? Nah, dari teorinya katanya tuh sosok daripada si Po ini mewakilkan orang-orang Asia yang kayak nggak pernah mau untuk meninggalkan negara barat untuk kembali ke negaranya. Gitu kawan online, jadi kayak udah betah gitu di negara barat. Katanya seperti itu. Terus kenapa dia suka banget tuh si Po sama skuternya dia itu katanya menggambarkan sebagai ciri-ciri orang Asia yang kayak misalnya tuh perantauan di negara barat sana tuh yang selain udah nggak mau pulang karena si Po itu kan memang susah diatur yang tadi gue bilang kan. Nah, dia itu kayak pekerja keras karena suka main sama yang skuternya itu, kawan online. Sampai sini gue juga kurang paham sih dan nggak ngerti juga gitu maksudnya dari opini-opini masyarakat yang beredar luas di sana tentang teori si Po ini.
Menurut kalian bagaimana tentang teori konspirasi sosok dari Po ini? Boleh banget tulis di kolom komentar. Maka dari itu, setelah teori konspirasi-konspirasi yang tadi kita udah bahas itu beredar luas di kalangan masyarakat, banyak nih orang tua yang melarang anak mereka untuk menyaksikan serial televisi Teletubbies ini, kawan online, karena dianggap menyesatkan dan terdapat daripada tuh kayak pesan-pesan tersembunyi yang akan mendoktrin pikiran anak-anak mereka. Seperti kayak misalnya tadi tuh Tinky Winky yang gay gitu misalnya, terus si Dipsy yang afro yang suka seks bebas, terus si Lala yang lesbian, dan juga si Po yang orang Asia yang susah diatur gitu. Makanya nggak boleh, banyak banget tuh dilarang kayak gitu, penyebabnya seperti itu kawan online. Selain itu, ada fakta menyedihkan dari sosok pemeran Tinky Winky kawan online yang bernama Simon Shelton, di mana tuh dia dikabarkan telah meninggal dunia pada usianya yang ke-52 tahun akibat dari hipotermia atau rasa kedinginan yang sangat hebat. Nah, dia ini meninggalkan 1 orang istri dan juga 3 orang anak kawan online. Yang lebih menyedihkannya lagi, pada saat upacara terakhir pemakamannya, orang-orang di sana tuh disuruh memakai baju bercolorful gitu loh kawan online. Alasannya adalah supaya kayak mengenang sosok dari Tinky Winky gitu. So, itulah tadi kawan online beberapa teori konspirasi yang beredar tentang serial TV Teletubbies. Ya intinya dalam video ini gue mau nyampein biar bagaimanapun juga serial TV Teletubbies ini pernah mewarnai kehidupan waktu kita kecil tuh menjadi kayak lebih ceria dan berwarna. Jadi terlepas dari masalah teori konspirasi yang buruk itu, kita bisa ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya kawan online. Oke deh kawan online, cukup sekian episode video Zamtaror kali ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa support Instagram gue dengan cara di follow di @azamgani. Sampai jumpa di video Zamtaror berikutnya. Dadah!